Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata hemat? Pelit, terlalu ngirit, perhitungan, gak mau rugi. Mungkin itu semua yang akan kalian pikirkan jika mendengar kata hemat. Dan itu merupakan persepsi orang-orang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam persepsi komunikasi yang memiliki perbedaan-perbedaan pandangan terhadap suatu objek tertentu, sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif. Dalam video ini, aku akan membahas mengenai gaya hidup hemat. So, simak terus ya videonya. Hai semua, aku Lia. Dari yang sudah aku sampaikan di awal tadi, kita akan membahas tentang gaya hidup hemat. Sebenarnya, hidup hemat sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat dan sudah digiatkan sedari kita kecil, seperti dalam peribahasa hemat pangkal kaya, yang mendorong kita supaya bisa hidup hemat, tidak boros dalam menggunakan uang yang kita miliki. Kebanyakan orang tua ingin anaknya menjadi cerdas dalam menggunakan uang, tidak dihabiskan dalam sekejap mata setelah diberitahu tentang peribahasa tersebut. Tetapi malah sebaliknya, kalau anak-anak dikasih tahu, bukannya langsung ditabung uangnya, malah dipakai buat belanja. Ayo, siapa di sini yang pernah kayak begitu? Berarti kita satu server, karena aku juga kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke topik. Hidup hemat itu bukan hanya untuk hemat uang saja, tetapi juga untuk hal lainnya, seperti hemat energi dan hemat waktu. Yang tujuannya itu adalah untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan uang, barang, energi, dan waktu sebagai sarana hidup yang lebih baik. Jadi hidup hemat itu tujuannya supaya kita bijak dalam memanfaatkan apa yang kita miliki, agar kedepannya kita bisa hidup yang lebih baik lagi, karena tidak selamanya kita akan terus hidup seperti sekarang ini. Malah dari tahun ke tahun kita akan menjadi lebih boros akibat dari perkembangan zaman yang begitu pesat, seperti dalam penggunaan energi dan sumber daya alam yang akan bisa saja mengalami krisis di masa mendatang jika kita tidak bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan energi. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kita sebisa mungkin harus bisa menjadi hemat, bisa bijak dalam menggunakan apa yang kita miliki, supaya kedepannya kita bisa hidup dengan lebih baik. Selain itu, ada pula manfaat dari gaya hidup hemat. Jadi bukan hanya untuk sebagai penyimpan cadangan ataupun untuk mengelola keuangan saja. Dilansir dari berbagai sumber yang aku baca di internet, jadi manfaat dari gaya hidup hemat ini sangat beragam. Yang pertama, paham skala prioritas. Saat kita memulai gaya hidup hemat, kita akan mulai paham, mulai sadar tentang betapa pentingnya skala prioritas. Skala prioritas inilah yang membuat kita lebih hemat dan berhati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Contohnya, kita bisa memprioritaskan mana yang lebih penting antara jalan-jalan atau kerjaan. Nah, jadi kita menjadi lebih terarah dalam memprioritaskan lagi hal yang lebih penting. Yang kedua, hidup berkecukupan di masa depan. Memiliki masa depan yang sejahtera pasti menjadi dambaan bagi setiap orang. Hal tersebut bisa terwujud dengan menerapkan gaya hidup hemat, sejalan dengan skala prioritas. Saat kita mulai paham mana yang harus didahulukan, kita akan lebih sadar tentang pentingnya menabung seiring waktu berjalan, dan jumlah tabungan kita tidak terasa semakin banyak dan kita dapat menuai hasilnya di masa depan. Yang ketiga, hidup lebih bahagia. Hidup lebih bahagia merupakan salah satu manfaat hidup yang kedepannya akan semakin terasa. Nah, ini karena kita lebih mengendalikan pengeluaran kita dan merasa bahwa uang yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia. Kita akan terhindar dari yang namanya jeritan gaya hidup boros yang nyatanya hanya menjanjikan kebahagiaan sementara, sedangkan gaya hidup hemat itu menjanjikan kebahagiaan yang berkesinambungan seiring berjalannya waktu. Yang keempat,
Terhindar dari utang dengan menerapkan gaya hidup hemat. Kita pasti menyusun manajemen keuangan yang rapi agar keuangan tetap aman. Setiap uang yang kita miliki sudah mempunyai alokasinya sendiri, sehingga mencegah masalah keuangan. Nah, minimnya masalah keuangan ini yang akan membuat kita terhindar dari hutang kepada pihak tertentu. Dan yang kelima, lebih bertanggung jawab. Gaya hidup hemat dapat mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam mengambil setiap keputusan. Misalnya saat kita hendak membeli sesuatu, pastikan kita benar-benar membutuhkan benda tersebut atau tidak. Jika tidak, maka kita tidak usah membelinya. Tapi jika itu perlu, maka tidak ada salahnya kita untuk membelinya. Yang keenam, tidak mudah tergoda dalam berbelanja. Hidup hemat adalah tentang bagaimana kita dalam mengenal batasan, tentang menahan keinginan kita yang dirasa tidak terlalu kita butuhkan. Dan tak jarang saat memiliki uang, kita memiliki keinginan impulsif untuk membeli sesuatu yang akhirnya berujung pada penyesalan. Kemudian, yang ketujuh adalah mencegah stres. Contohnya ketika kita hidup boros, kita akan merasakan beban yang sangat berat karena semakin banyak keinginan yang kita penuhi, padahal keinginan-keinginan tersebut bukanlah merupakan keinginan utama dari kita, melainkan untuk kesenangan sementara saja. Yang kedelapan, menuntun pada gaya hidup minimalis. Ketika kita telah mantap menerapkan gaya hidup hemat, kita akan mulai mengenal yang namanya gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari gaya hidup hemat dan gaya hidup sederhana. Perlu kita ketahui, gaya hidup ini ternyata sedang trennya loh di berbagai belahan dunia karena menjadikan manfaat yang lebih luas. Yang kesembilan, bebas finansial. Kalau kita seorang pegawai, kita pasti pernah mendengar ungkapan gaji berapapun pasti tidak akan pernah cukup. Nah, hal tersebut ada benarnya jika kita menjalani gaya hidup yang boros tanpa adanya perencanaan keuangan. Beda halnya jika kita sudah tahu bagaimana cara berhemat, gaji kita akan terasa cukup dan kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar. Misalnya dengan berinvestasi pada berbagai instrumen seperti reksadana, jual beli saham, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, lebih sukses di masa depan. Hidup ini tidak selalu tentang hari ini, tetapi juga mengenai masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, manfaat hidup hemat ini salah satunya adalah mengamankan masa depan kita. Saat berhemat, kita dapat mengalokasikan kelebihan dana demi hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk mempelajari hal baru, investasi, dan semacamnya. Akhirnya masa depan kita pun lebih cerah karena kita telah mempersiapkannya dengan baik. Berbicara tentang sukses di masa depan, orang Tionghoa atau orang Cina menjadikan gaya hidup hemat sebagai sebuah habit atau kebiasaan dalam mengatur keuangannya hingga menjadi sukses. Kebanyakan orang Cina dibilang pelit, padahal tidak, karena seperti yang aku bilang tadi, mereka tahu bagaimana cara mengatur uang dan bisa menerapkan gaya hidup hemat. Beda halnya dengan kebanyakan orang di Indonesia yang kurang bisa menerapkan gaya hidup hemat, karena kebanyakan dari kita suka kalap kalau kita belanja dan tidak tahan godaan, ujung-ujungnya uang kita habis karena terpakai untuk belanja. Maka dari itu, sebisa mungkin kita dapat menerapkan gaya hidup hemat supaya kita bisa lebih pandai lagi dalam mengatur kehidupan kita, agar kehidupan kita ke depannya dapat lebih baik. Jika ditinjau dari hubungan gaya hidup hemat dengan fungsi komunikasi, maka gaya hidup hemat ini termasuk ke dalam komunikasi instrumental, di mana gaya hidup hemat ini bersifat persuasif dalam mendorong orang-orang agar dapat mengubah sikap, perilaku dalam hidupnya supaya bisa menerapkan hidup hemat dan tidak boros dalam hidupnya. Kemudian, dilihat dari komunikasi nonverbal, gaya hidup hemat ini memiliki ciri-ciri di mana orang yang memiliki gaya hidup hemat ini bersikap sederhana, dilihat dari cara bicaranya, kemudian cara berpakaian yang apa adanya, serta berperilaku yang sewajarnya, tetapi memiliki sisi yang disiplin dan juga pekerja keras. Nah, itu dia pembahasan dari aku yang sekiranya dapat menambah wawasan kita seputar gaya hidup hemat. Akhir kata, aku Lia pamit undur diri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bye!